Video presentasi ini dipersiapkan untuk memberikan gambaran mengenai Lightboard Studio di UBL. Saya Ronia Sudungan Purba, dosen program studi teknik sipil UBL, dan materi presentasi ini dipersiapkan oleh Sela Gita Rizkia, Research Assistant Prodi Teknik Sipil UBL. Di video ini saya akan mulai presentasi saya dengan apa sih itu Lightboard, bagaimana cara membuat Lightboard. Nanti ada beberapa alternatif yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu untuk membuatnya, mulai dari sistem yang relatif sederhana sampai kepada sistem yang membutuhkan sedikit investasi. Lalu saya akan menjelaskan secara khusus bagaimana desain kita Lightboard Studio di UBL dan diakhiri dengan memberikan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat studio Lightboard di UBL. Harapan saya di akhir presentasi ini Bapak Ibu paham apa itu Lightboard dan tertarik membuat studionya di institusi Bapak Ibu sekalian. Saya mulai presentasi saya dari pengertian Lightboard itu sendiri. Lightboard terdiri dari dua kosakata, light dan board. Light adalah cahaya, board adalah papan tulis. Jadi secara Arabia itu bisa diartikan papan tulis yang bercahaya. Kenapa bisa demikian? Karena papan tulis kita ini terbuat dari kaca ataupun bisa juga dari bahan akrilik dan lampu LED yang dipasangkan ke kaca tersebut membuat dia bisa bercahaya. Jadi karena kacanya itu transparan, selama pengajar itu menjelaskan materinya di balik layar, dia selalu menghadap ke kamera. Karena itu video pembelajaran ini sangat cocok untuk kondisi daring seperti sekarang ini kita hadapi, karena itu bisa mereplikasi pembelajaran tatap muka tradisional di dalam kelas, seolah-olah kita berhadapan dengan mahasiswanya. Memang dalam proses perekamannya kita perlu beberapa setting, seperti studio itu harus berwarna latar belakang hitam, dan kita juga harus menggunakan spidol yang khusus, dan pakaian yang khusus untuk bisa menghasilkan video pembelajaran yang lebih baik. Tapi sebenarnya tidak terlalu susah, nanti akan saya jelaskan lebih detail kenapa ini sebenarnya tidak terlalu susah untuk diimplementasikan. Bayangkan misalnya Bapak Ibu diminta mempersiapkan materi pembelajarannya secara online selama masa pandemi ini, dan materi Bapak Ibu banyak menggunakan sketsa atau angka-angka hitungan seperti terlihat di gambar ini, dan itu rasanya relatif menantang kalau kita sampaikan secara online tanpa menuliskannya di media. Lightboard adalah alternatif yang bagus untuk materi seperti itu. Dengan menggunakan Lightboard, pengajar itu sebenarnya bisa membuat video pembelajaran online itu lebih menarik. Karena ketika pengajarnya menulis di papan tulis kaca itu, dia seolah-olah sedang mengajar di ruang kelas. Dan itu kelebihan dari Lightboard. Pengajar itu bisa memiliki eye contact kepada mahasiswanya ketika mahasiswanya itu mereview pembelajarannya secara online. Yang nonton itu seolah-olah bisa menatap muka pengajarnya dan pengajarnya bisa melihat mahasiswanya. Sehingga mahasiswanya nanti bisa lebih fokus dan lebih tertarik dengan materi yang disampaikan secara daring. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham apa itu Lightboard. Jadi tertarik pengen buat ya. Nah, itu presentasi saya selanjutnya. Bagaimana cara kita membuat Lightboard? Ada beberapa bahan-bahan utama untuk pembuatan Lightboard, yakni papan tulis kacanya, atau bisa juga terbuat dari bahan akrilik, lampu LED strip yang akan menyinari kacanya, dan marker fluorescence. Itu bahan utama pembuatan Lightboard. Kalau yang lain-lainnya itu tergantung kebutuhan dan kesenangan Bapak Ibu sendiri, karena alternatifnya cukup banyak seperti yang akan saya presentasikan berikut ini. Cuplikan video dari Elisa Valkyria ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sederhana cara membuat Lightboard. Kalau kita memiliki meja di rumah, kita bisa menggunakannya sebagai dudukan untuk papan tulis kaca kita. Bisa dari plexiglass atau juga dari kaca. Kita bisa membeli LED strip light seperti ini, tergantung berapa meter yang kita inginkan. Kita siapkan siku 4 buah untuk membuat papan tulisnya nanti kaku, dan kita klem menggunakan si klem seperti ini. Jadi tahapannya di atas meja yang sudah kita siapkan tadi, kita tempelkan LED. LED-nya itu kita mungkin double tape cukup kuat untuk menempelkan LED-nya ke atas kacanya supaya dia tidak bergerak dan juga supaya lurus sesuai dengan papan tulis kaca yang sudah kita persiapkan tersebut.
Nah, nanti papan tulisnya diletakkan di atas LED yang kita sudah tempelkan tadi seperti begini. Ya. Lalu nanti siku-siku 4 buah tadi itu akan membuat papan tulisnya tidak jatuh. Kita bisa ikatkan dia atau kita secure dia menggunakan si klem di kiri kanan papan tulisnya. Ya. Jadi tidak perlu sebenarnya opsinya tidak perlu selalu harus mahal membuat lightboardnya. Sederhana seperti begini juga sudah cukup membuat lightboard yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dan dia juga sudah cukup firm seperti ini. Dan yang perlu dipahami adalah LED tadi yang kita persiapkan tidak hanya di bawah papan tulis kacanya, tapi di seluruh 4 sisinya supaya nanti ketika LED-nya dihidupkan cahayanya itu cukup. Ya, kalau dihidupkan seperti ini, nanti cahaya inilah yang membuat papan tulisnya bercahaya. Dan kalau kita memiliki fluorescence marker, nanti fluorescent marker tersebut akan bercahaya di papan tulis yang kita miliki tersebut. Ya, mudah-mudahan bisa dibayangkan. Alternatifnya, lightboard itu juga bisa dibuat seperti papan tulis. Ini beberapa alternatif yang bisa dipikirkan. Bisa menggunakan frame kayu seperti begini di atas meja, atau juga menggunakan frame hollow dari baja seperti begini, dan dilengkapi dengan roda sehingga bisa digeser ke sana kemari. Itu tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu sendiri, tidak harus mengikuti pola tertentu. Ukurannya juga bisa disesuaikan sesuai dengan ruangan yang ada dan areal penulisan yang Bapak Ibu inginkan. Contoh lainnya juga bisa dilihat pada gambar ini, baik yang menggunakan papan tulis dengan beroda atau juga di atas meja diam seperti terlihat di gambar sebelah kanan. Jadi pada intinya, lightboard itu tergantung kebutuhan kita. Frame-nya juga bisa berbeda-beda dari kayu, aluminium, besi, atau bahan lainnya sesuai dengan kita inginkan. Juga ukurannya atau menggunakan kaca atau menggunakan akrilik itu sepenuhnya bisa ditentukan oleh keinginan Bapak Ibu sendiri, ya. Kalau ingin setingkat lebih jauh lagi, sebenarnya kita bisa mempersiapkan sebuah ruangan kecil untuk kita jadikan studio lightboard. Memang untuk mempersiapkan studio lightboard ini kita memerlukan sedikit investasi. Misalkan ruangannya itu harus dibuat dengan backdrop yang berwarna hitam, baik menggunakan backdrop ataupun dicat. Kita juga mungkin memerlukan lighting sebagaimana studio, kamera yang relatif lebih bagus dari yang biasa, juga monitor untuk memonitor hasil perekamannya dan perlengkapan lainnya. Berikut ini saya perlihatkan cuplikan video dari Alexander Beresev yang bisa digunakan sebagai referensi kalau Lightboard Studio itu di set. Komponen utamanya ada papan tulis kacanya, ada lighting di kiri kanan, muka belakang, dan juga lighting di atas kepala pengajarnya. Dan juga dilengkapi dengan monitor untuk memperhatikan materi yang sudah direkam tersebut. Jadi dalam setting studio, beberapa perlengkapan utama yang kita perlukan selain papan tulis kacanya adalah lighting softbox seperti begini, kamera dengan tripodnya, dan backdrop warna hitam atau juga mungkin dinding-dindingnya dicat berwarna hitam. Kita memerlukan monitor untuk bisa mengontrol proses perekamannya, apa yang sudah kita rekam. Mungkin kita perlu melihat kecocokan tulisan kita di posisi sebelah mana. Dan mikrofon kita perlukan juga untuk merekam suaranya lebih bagus, dan tentunya marker fluorescence. Nah, selanjutnya saya mau menyampaikan lightboard kita yang kita buat di studio di UBL. Ini gambar lightboard kita. Kita menggunakan papan tulis kaca yang dipasangkan di frame yang terbuat dari besi hollow. Terlihat di sini tampak dari depan dan belakang papan tulis kaca kita yang digunakan di studio Lightboard di UBL.
Papan tulis kacanya kita pasangkan di frame baja dari besi hollow dan kaki-kakinya dikasih roda supaya bisa kita gerakkan. Kaca ini kita tidak rekatkan langsung ke frame bajanya, tapi menggunakan bantuan standoff sehingga panas dari kaca ketika LED-nya dinyalakan tidak mengalir kepada frame-nya, sehingga juga lebih aman. Dan di bawah sisi bawah dari kacanya ini kita menggunakan aluminium berbentuk U sekalian juga untuk menyerap panas dari LED-nya. Di sini bisa diperhatikan detail bagaimana kita membuat papan tulis kaca kita. Di sisi atas dan di sisi bawah ini kita pasang profil U aluminium yang menjadi rumah bagi LED-nya dan juga sekaligus menyerap panas dari LED tersebut. Karena aluminium lebih bagus dalam menyerap panasnya. Dan juga kita perlengkapi dengan karet agar kacanya secure. Untuk frame-nya sendiri kita menggunakan frame besi hollow 6x6 dan di sisi sini kita menggunakan tatakan alat untuk kita menaruh alat-alat tulis, buku atau alat bantu pengajaran lainnya. Ukurannya sekitar 20 cm keluar ini dan kakinya kita pasangkan roda agar bisa kita geser ke sana kemari dan dipasang kunci kalau sudah pas posisinya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, papan tulis kaca kita itu kita tempelkan ke frame besinya atau frame bajanya menggunakan stand off seperti terlihat di sini, diameter 4 cm. Kita pasangkan di kanan dan kiri papan tulis kaca. Bahan kaca yang kita pilihkan kaca tahan panas, tempered glass, dan dimensi keseluruhannya kurang lebih 2,4 x 1,2 meter dan tebalnya 10 mm. Di sini saya perlihatkan detail-detail sketsa papan tulis kaca kita. Mudah-mudahan ini bisa direplikasi di tempat Bapak Ibu kalau hendak membuat papan tulis kaca seperti yang kita punya di Lightboard Studio di UBL. Panjang strip yang LED strip yang kita gunakan untuk papan tulis kita itu kurang lebih sekitar 5 meter. Di sini saya perlihatkan gambar kerja papan tulis kaca kita, detailnya untuk memberikan informasi ke Bapak Ibu kalau ingin membuat papan tulis kaca ini. Ini tampak depannya dengan informasi penting yang diperlukan. Ini tampak samping kiri dari papan tulis kaca kita. Terlihat di sini meja tulisnya. Dan ini tampak belakang dari papan tulis kita. Kurang lebih lebarnya jadinya sekitar 2,3 meter. Dan ini tampak dari samping. Total papan tulis kita itu tingginya dari lantai sampai ke puncak itu sekitar 1,85 meter. Kalau media tulisnya sendiri sekitar 1,3 meter. Ya. Untuk frame-nya sendiri kita buat sendiri di workshop kita. Ada teknisi kita yang bisa membuat frame-nya. Dan setelah frame-nya di assembly dan dilas, frame ini kemudian nanti dicat berwarna hitam sebelum dipasang papan tulis kacanya. Setelah frame bajanya selesai, tahap selanjutnya adalah meletakkan papan tulis kacanya. Kaca ini kita beli sudah dengan lubang stand off di posisi-posisi sesuai dengan yang kita rencanakan. Sebelum papan tulis kaca ini dipasangkan, di sisi bawahnya LED dan aluminium yang berbentuk U tadi dipasangkan terlebih dahulu dan direkatkan menggunakan double tape. Lalu kemudian kacanya dipasangkan, disecure menggunakan stand off di kiri dan kanannya. Dan tahap selanjutnya adalah memasangkan bagian atas LED dengan aluminiumnya. Tahap selanjutnya adalah memasangkan LED light di kiri dan kanan papan tulis kacanya. Ini dua foto yang memperlihatkan papan tulis kaca kita setelah selesai dirakit. Hal selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah mengenai setting studio kita. Ini tampak dua dimensi studio kita. Di sini papan tulis kaca kita tadi, ini backdrop warna hitam.
ada lighting di kiri dan kanan di sisi belakang papan tulis, dan juga lighting di kiri kanan di sisi depan papan tulis. Ini bentuk 3 dimensinya. Di depan papan tulis di sebelah sini itu kita letakkan kameranya. Di sini saya perlihatkan tata letak perlengkapan studio Lightboard di UBL agar Bapak Ibu bisa kebayang bagaimana studio kita. Jadi studio kita itu kurang lebih panjangnya sekitar 6,8 meter dan lebarnya 5,3 meter. Di bagian tengah ini kita posisikan papan tulis kacanya, ada lightingnya di depannya, ada corner untuk saya mempersiapkan materi pembelajarannya, dan juga ada corner untuk kameramen dan komputernya. Di sini kita posisikan kameranya. Dan ada juga meja untuk asisten yang memperhatikan materi saya ketika saya menjelaskan apakah cukup dipahami atau tidak. Kalau mereka paham berarti materinya bisa lanjut. Kalau masih ada yang kurang paham, biasanya materinya di retake kembali, direkam kembali. Ada monitor di ruangan kita juga untuk bisa memperhatikan hasil rekamannya secara live, dan ada area wardrobe di sebelah sini ya. Dan papan tulis kaca kita itu kita pasangkan kurang lebih 2 meter jaraknya dari dinding sebelah sini. Ini posisi saya dalam posisi mengajar, dan sekitar 4 meter lah dari posisi papan tulis ke kameranya. Jadi di sini ada 3 lighting yang penting sebenarnya. Yang pertama itu lighting yang ini di belakang saya dan di posisi atas itu menyorot saya ketika proses perekaman, sehingga saya terlihat 3 dimensi dari areal yang sangat gelap ini karena dipasangin backdrop berwarna hitam. Lalu kemudian ini ada lighting untuk juga proses perekamannya saya lebih terlihat karena berada di kegelapan ya. Dan settingannya kurang lebih seperti begini, ada contoh gambarnya, ini video kameranya, papan tulis kacanya ada di antaranya, dan tutornya ada di belakang kacanya. Ini beberapa contoh tata letak antara kamera, papan tulis kaca, dan tutornya. Ini foto settingannya di studio kita, papan tulis kacanya dan lightingnya, dan ini juga ada monitor untuk memperhatikan materi pengajarannya secara live. Beberapa foto saya perlihatkan di sini, foto studio kita, realnya, ini papan tulis kacanya. Beberapa foto berikut memperlihatkan pojok-pojok di Lightboard studio kita di UBL. Ini pojok untuk editor atau kameramennya. Ini tampak dari sisi belakang Lightboardnya di mana saya berdiri dalam proses perekamannya. Ada juga corner untuk saya melihat penampilan dan berganti kostum. Dan ini area kameraman untuk mengatur monitor, kamera, dan terhubung dengan komputernya. Di sini saya memperlihatkan satu contoh video hasil perekaman kita di Lightboard Studio di UBL. Ini logo kita, Lightboard Studio di UBL. Dan logo UBL yang biasanya ditempatkan di awal video pembelajaran. Ini hasil perekaman di studio kita, tulisan yang menggunakan tinta fluoresennya. Dan kita juga bisa menginsert PowerPoint kita di produk akhirnya kalau kita hendak menyampaikan satu materi contoh soal tentunya. Dan video-video pembelajaran lainnya bisa kita saksikan atau bisa dicek di channel Belajar Struktur di UBL, di mana saya menempatkan video-video pembelajaran yang direkam dari Lightboard Studio di UBL. Mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran ke Bapak Ibu mengenai studio Lightboard kita di UBL. Selanjutnya, saya memberikan gambaran mengenai estimasi biaya yang kita habiskan dalam proses pembuatan studio Lightboard di UBL ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah semangat ingin buat dan ingin tahu berapa sih, mahal nggak membuatnya, kira-kira gitu ya. Nah, memang ada beberapa barang yang sudah kita punya, jadi ini estimasi biaya yang saya sampaikan adalah harga barang yang kita beli baru. Jadi total biaya yang kita habiskan untuk membuat Lightboard Studio UBL ini kurang lebih sekitar 8,3 juta. Dan yang mahal itu dari bahan yang kita beli adalah sebenarnya papan tulis kacanya. Papan tulis kaca itu sekitar 1,2 juta.
Yang lain-lainnya relatif murah harganya. Ini beberapa perlengkapan studio yang memang sudah tersedia di kita sehingga kita tidak membelinya lagi, seperti kamera Nikon D7000 lensa 50 mm kita sudah punya, tripod kamera, ruangan studionya juga kita sudah punya, seperangkat komputer untuk ruang kontrol dan layar monitor LED TV 50 inci juga itu sudah yang dimiliki oleh UBL, jadi tidak kita beli baru lagi. Dan hal-hal yang lain yang diperlukan untuk studio ini, kita yang relatif mahal mungkin lighting studionya ya, softboxnya 2 buah itu 800.000 sebijinya, jadi sekitar 1,6 juta. Dan hal yang lain yang bisa saya sampaikan di sini, pengecatan, karpet studio, dan hal-hal pendukung lainnya yang totalnya sekitar 8,3 juta. Begitu kira-kira mengenai presentasi saya ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi Bapak Ibu yang pengen tahu apa itu Lightboard, bagaimana cara settingnya, dan bagaimana pembiayaannya sehingga bisa direplikasi di tempat Bapak Ibu sekalian. Saya mau menutup dengan memberikan sumber-sumber literatur yang saya gunakan dalam presentasi ini. Bapak Ibu bila diperlukan bisa menelusurinya untuk bisa mempelajarinya lebih jauh lagi. Banyak informasi penting dan berguna di literatur ini kalau Bapak Ibu ingin mempelajari dan mendalami mengenai Lightboard itu sendiri. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih buat perhatiannya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian.